Hari ini kita akan memulai aktivitas tentang kegiatan PIKR Strong Boy UPT SMP Batamata nomor 2 Kepulauan Selayar, yang merupakan salah satu kegiatan anak-anak OSIS terutama. Dalam hal ini mereka akan menyelenggarakan penyuluhan perencanaan keluarga dan triad KRR dengan tema pendewasaan usia perkawinan bahaya nafsa. Nah, untuk itu teman-teman semua silahkan lebih diperhatikan lagi tentang segala macam penyuluhan yang akan dipaparkan oleh peserta didik kita. PIKR Strong Boy UPT SMP Negeri Batamata nomor 2 Kepulauan Selayar siap beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah muda? No. Sehat berencana? Yes. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani dari STPN Batamata nomor 2 Kepulauan Selayar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pesan mengenai PUP atau yang biasa disebut dengan pendewasaan usia perkawinan. Apa itu pendewasaan usia perkawinan? Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia minimal 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Pendewasaan usia perkawinan bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja, tetapi mengusahakan agar perkawinan pertama pun terjadi pada pasangan yang cukup dewasa. Selanjutnya, pendewasaan usia perkawinan bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja, tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Dan mengusahakan agar perkawinan pertama terjadi pada pasangan yang sudah siap atau dewasa dari ekonomi, kesehatan, mental, dan psikologi. Pendewasaan usia perkawinan merupakan program yang dibuat oleh BKKBN untuk menekan angka perceraian yang tinggi di Indonesia. Tahukah Anda bahwa angka perceraian di Indonesia tahun 2021 lalu meningkat menjadi 54%. Dan parahnya lagi, 40% terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda. Pertanyaannya, kapan usia yang ideal untuk menikah? Ada yang tahu? Tidak. Jadi, usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Berbeda dengan usia pernikahan menurut undang-undang di negara kita, yaitu Indonesia, yang menyatakan usia menikah pada saat umur 19 tahun. Selanjutnya, tujuan program pendewasaan usia perkawinan. Ada yang tahu tujuannya? Tidak. Jadi, tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah untuk memberikan kesadaran kepada remaja, termasuk saya sendiri dan kita semua sebagai para mahasiswa, agar di dalam merencanakan keluarga, kita dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, serta ekonomi, dan menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Selanjutnya, masa menunda kehamilan dan perkawinan. Mengapa kita harus menunda perkawinan dan kehamilan? Ada yang tahu? Tidak. Jadi, kita harus menunda perkawinan dan kehamilan karena kemungkinan adanya risiko medik yang sangat berdampak negatif bagi kita sendiri. Apa saja itu? Yang pertama, keguguran. Keguguran kita temui kepada pasangan yang menikah di usia muda. Ini seringkali terjadi.
Dan yang kedua, preeklamsia atau tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria. Gejalanya terjadi pada ibu muda yang mencapai kehamilannya 20 minggu dan memiliki tekanan darah yang normal. Ini sangat berdampak fatal. Selanjutnya, eklamsia atau keracunan kehamilan. Gejalanya adalah sakit pinggang di kanan atas dan kepala sakit parah. Selanjutnya, timbulnya kesulitan persalinan. Ini juga sangat sering kita temui kepada ibu-ibu muda yang menikah di usia muda. Mengapa? Karena organ reproduksinya yang masih dalam proses menuju kematangan. Selanjutnya, berat bayi lahir rendah dan fistula vesikovaginal, merembesnya air seni ke vagina. Selanjutnya, fistula retrovaginal, keluarnya gas dan feses atau tinja ke vagina. Dan yang terakhir, ini juga sangat sering terjadi, yaitu kanker leher rahim. Masa menjalankan kehamilan. Jadi, masa menjalankan kehamilan terjadi pada periode PUS umur 20 tahun sampai 35 tahun. Secara empirik kita ketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada usia 20 tahun sampai 35 tahun. Sehingga resiko medik yang saya sebutkan sebelumnya tidak terjadi. Perkawinan. Perlu kalian semua ketahui bahwa perkawinan itu bukanlah hal yang mudah. Memang pertamanya akan sangat indah untuk dijalani, namun di dalamnya terdapat banyak kewajiban yang harus kita lakukan atau konsekuensi sebagai suatu bentuk tahap dari individu dewasa dan pergantian status lajang menjadi seorang suami atau istri yang menuntut kita adanya penyesuaian diri terus-menerus sepanjang perkawinan. Adapun faktor-faktor yang mendorong perkawinan di usia muda, apa saja itu? Ada yang tahu? Tidak. Yang pertama, faktor ekonomi. Jadi, faktor ekonomi itu biasa kita temui karena orang tua yang tidak mampu untuk membiayai kehidupan anaknya, sehingga mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya kepada seorang lelaki yang bisa membiayai anaknya. Yang kedua, faktor pendidikan. Kurangnya pendidikan orang tua termasuk anak itu sendiri akan dampak-dampak negatif dari perkawinan di usia muda, sehingga langsung mengambil keputusan yang dapat merugikan mereka sendiri. Selanjutnya, faktor orang tua. Faktor orang tua itu terkait dengan faktor ekonomi dan pendidikan itu sendiri. Kemudian, faktor diri sendiri. Faktor diri sendiri ini kita ketemui karena keinginan mereka sendiri. Selanjutnya, faktor adat setempat. Faktor adat setempat sekarang sudah jarang kita ketemui. Ini biasa kita dapati di kalangan negara India, karena sudah menjadi tradisi mereka itu sendiri. Selanjutnya, adapun dampak-dampak perkawinan di bawah umur, yaitu yang pertama, dampak hukum. Adanya pelanggaran terhadap undang-undang di negara kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Dampak yang kedua,
Dampak biologis. Secara biologis, organ reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan fungsinya. Dan kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan fisik psikologisnya. Sehingga walaupun anak tersebut memiliki badan yang bongsor dan sudah menstruasi, tetapi secara perilaku masih tetap anak-anak. Dampak yang ketiga, dampak psikologi. Secara psikis, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan. Dan kematangan psikologis ibu menjadi hal utama. Mengapa? Karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di kemudian hari. Selanjutnya, dampak pendidikan. Yang pertama, pernikahan dini mengakibatkan anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan yang minim mengakibatkan sulitnya untuk memperoleh penghasilan yang layak, dan keluarga menjadi perekonomian yang cukup berat. Hal ini dapat menimbulkan perceraian. Selanjutnya, dampak yang terakhir, dampak administrasi kependudukan. Ini sangat berpengaruh negatif. Mengapa? Karena bukan hanya kita yang dirugikan, karena anak-anak kita nanti juga akan mendapat dampak negatifnya. Apa saja dampak-dampak administrasi kependudukan itu? Dampak yang pertama, tidak memiliki akte nikah. Dan yang kedua, tidak memiliki kartu keluarga. Dan yang terakhir, apabila terjadi perceraian, sulit untuk mengurus pembagian hartanya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah muda? No. Sehat berencana? Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Distira dari tim penyuluh Pick Air Strongboy SMPN Batang Mata nomor 2 Kepulauan Selayar. Generasi muda, Anti nafsa. nafsa. Mengapa kita harus peduli? Ada yang tahu? Nafsa singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, dan jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak, yang berpengaruh terhadap kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal. Penggolongan nafsa berdasarkan jenis dan efek. Nafsa berdasarkan jenis narkotika, zat yang menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat ketergantungan. Contohnya putau, kokain, dan ganja. Nafsa berdasarkan jenis psikotropika, zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku. Nafsa berdasarkan jenis zat adiktif lain. Zat adiktif lain adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif selain dari narkotika dan psikotropika. Nafsa berdasarkan jenis uppers, downers, all-rounders. Uppers 1. Merangsang kerja organ tubuh seperti jantung dan otak. 2. Memberi efek lebih tenang dan bertenaga. 3. Meningkatkan kegerahan dan kesadaran. Contohnya yaitu sabu yang berbentuk bubuk dan ekstasi yang berbentuk pil.
dan kokain yang berbentuk bubuk, kafein yang dikandung oleh kopi, dan nikotin yang dikandung oleh rokok. Donors. Satu, menekan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, memberi efek tenang, membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya sebagai berikut, yaitu ada morfin, heroin atau putau, alkohol, dan ganja. Al-Arounders membuat pemakai menjadi berhalusinasi dan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contohnya yaitu LSD dan magic mushroom. Zat, Alphas, efek waktu pemakaian, agresif, kreatif, sulit tidur, dan horny, paranoid. Efek setelah pemakaian, kurang pede, badan lemas, depresi, dan mengantuk. Zat, donors, cuek, santai, malas, dan mengantuk. Efek setelah pemakaian, sensitif, lemas, dan depresi. Zat, al-arounders, halusinasi, euforia, paranoid, depresi, pusing, dan paranoid. Alasan menyalahgunakan nafsa bersifat multikausal. Ada yang alasannya hanya mencoba-coba sebanyak 87,2%, dan alasan yang iseng 69,2%. Alasan mencari ketenangan 59,0%, dan alasan mengikut teman 59,0%. Alasan menambah keberanian sebanyak 20,5%, dan alasan dipaksa seseorang sebanyak 10,3%. Ciri-ciri pecandu biasanya sering sendirian, mata kemerahan, badan lemas dan tak bertenaga. Penggunaan nafsa awalnya hanya mencoba-coba, kemudian penyalahgunaan, dan akhirnya kecanduan. Akan mengakibatkan ketergantungan fisik, ketergantungan psikologis, dan toleransi dan adiksi meningkat. Gejala putus zat bila tak memakai. Masalah-masalah berikut adalah paket yang ada atau dialami dalam kehidupan pecandu, yaitu yang pertama, drugs, mabuk-mabukan. Seks, yaitu jika mabuk-mabukan dan tidak sadarkan diri akan mengakibatkan seks bebas. STDs atau HIV atau HIV. Money atau uang, dan jika tidak ada uang maka tidak ada narkoba. Crime, jika tidak ada uang maka akan menimbulkan pemikiran untuk mencuri dan membeli narkoba. Violensi, dampak nafsa pada fisik, sakit kepala, mual atau sulit tidur, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, biasanya menjadi penyakit jantung,
tertular penyakit hepatitis dan HIV ke AIDS. Dan jika banyak menggunakan akan mengakibatkan overdosis dan kematian. Dampak nafsa pada sosial menjadi antisosial dan acuh tak acuh. Hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis. Dikucilkan masyarakat, pendidikan menjadi suram. Dampak nafsa pada psikis, lamban kerja, sering gelisah, kepercayaan diri menjadi penghayal, penuh curiga, tingkah laku brutal, perasaan kesal dan tertekan, menyakiti diri dan bunuh diri. Masalah meningkat dengan waktu. Pertama-tama pemakaian senang-senang atau fun. Kemudian senang-senang tetapi masalah mulai muncul. Dan akhirnya hanya ada masalah saja. Nah, apa yang harus dilakukan agar tidak terjerat narkoba? Apakah ada yang tahu? Tahapan pencegahan narkotika. 1. Individual level atau mengingatkan diri sendiri untuk tidak menggunakan narkotika. Per level, mencari teman yang tidak menggunakan narkotika. Dan family level, mendekatkan diri kepada keluarga. 4. Social dan community level, yaitu mengikuti komunitas yang tidak menggunakan narkoba. School level, mencari teman di sekolah yang tidak menggunakan narkoba. Ada juga tahapan pencegahan, yaitu 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa untuk dijauhkan dari jerat narkotika. 2. Memperhatikan teman bergaul dan selalu waspada. 3. Pendewasaan kepribadian. 4. Meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan mengatasi masalah. 5. Meningkatkan kepercayaan diri. Nah, apa yang harus dilakukan jika teman kita memiliki tanda-tanda sebagai pecandu? Apakah ada yang tahu? Yang harus dilakukan kalau teman kita bertanda-tanda sebagai pecandu, yaitu yang pertama, tetap berteman tapi tidak ikut memakai narkotika. 2. Tunjukkan rasa kepedulian. 3. Gali keadaan emosi dan kehidupan sosialnya. 4. Ajak keluar dari jerat narkotika. Dan yang kelima, jelaskan dampak buruk pemakaian narkotika. Dan yang terakhir, diskusikan cara mempertahankan diri dan menghindari penggunaan kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda,